Kita harus kirim uang ke vendor untuk kegiatan minggu depan, tapi sistem pembayaran vendor itu agak ribet. Ada ide nggak? Dititipin aja atau diwakilin gitu. Kayak lagi pakai akad wakalah aja sampai diwakilin kayak gitu. Iya juga ya. Kalau nggak salah sih kan kita bisa pakai akad wakalah ya. Tapi biasanya itu buat di bank sih. Aku pernah baca sekilas. Iya, di bank syariah akad wakalah emang sering banget dipakai. Tapi sebenarnya akad wakalah itu fleksibel juga kok, fleksibel banget malah. Nggak cuma di perbankan aja. Serius? Aku kira wakalah cuma buat transfer antar bank atau investasi aja. Gimana contohnya kalau di lembaga lain? Nah, contohnya gini, di asuransi syariah, kayak peserta mewakilkan pengelolaan dana mereka ke perusahaan asuransi, dan prinsipnya itu sama, pihak yang diberi amanah harus jujur dan juga transparan. Oh, jadi lembaga keuangan syariah selain bank juga bisa dipakai akad wakalah ya? Betul banget. Nah, dari akad wakalah ini ada dalilnya kok di Quran, yaitu di surat An-Nisa ayat 58. Ya, contohnya aku bacain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtu bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bihi. Innallaha kana sami'an basyira. Nah, artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil, jadi amanah ini harus disampaikan dengan jujur dan transparan. Nah, itu artinya. Berarti akad wakalah itu intinya mewakilkan urusannya. Nah, betul banget. Selama ada kepercayaan dan transparansi, akad ini bisa digunakan di mana aja, bahkan nggak cuma di bank. Gitu. Kalau di fintech syariah, akad wakalat itu dipakai untuk apa? Banyak. Misalnya nih, fintech syariah itu bisa bertindak sebagai wakil untuk menyalurkan dana investor ke proyek-proyek tertentu. Atau dalam layanan pembayaran tagihan, kita mewakilkan uang kita untuk mereka dan disampaikan ke penerimanya yang tepat. Wah, berarti cakapan akad wakalah dong. Pas banget. Iya, bahkan koperasi syariah juga sering dipakai loh, pakai akad wakalah. Misalnya nih ya, untuk mengelola dana simpanan anggota atau membantu pembelian barang-barang tertentu. Jadi prinsipnya selama ada amanah dan semua pihak sepakat, akad wakalah itu bisa diterapkan di mana saja. Kalau begitu, akad wakalah ini cocok banget buat sistem pembayaran yang ribet kayak kita sekarang. Jadi untuk pembayaran vendor kita bisa pakai fintech syariah ya. Fintech itu kan bisa jadi perantara atau wakil kita untuk menyampaikan dana gitu. Nah betul, nanti kita tinggal kasih detailnya aja ke fintech syariah dan mereka akan menyampaikan dana sesuai instruksi kita. Biasanya itu disebut dengan ujroh atau biaya jasa, dan selama biaya tersebut disepakati di awal dan itu tetap syah menurut syariah gitu. Berarti transparansi itu kunci utama dalam akad wakalah ya? Iya, tanpa transaksi akad ini bisa aja tahu nggak sah ataupun batal. Oh, aku jadi makin paham tentang akad wakalah. Ternyata ini bukan cuma soal perbankan, tapi bisa diaplikasikan di berbagai aspek keuangan. Nah betul, kita jadi lebih fleksibel dan tetap sesuai syariah dalam mengelola keuangan proyek kita. Kalau gitu, aku bisa bantu cari fintech syariah yang bisa jadi wakil kita untuk pembayaran vendor. Oke.